Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Kembali lagi ke meja ini, walaupun sebenarnya masih agak capek, karena gue juga baru kembali. Tapi ya terkait dengan kekalahan telak Manchester United, ada reaksi dari Erik ten Hag. Sebenarnya gue ingin bikin videonya kemarin ya, waktu gue masih di UK, cuman ya sudah terlalu larut ya kan. Gue capek fisik dan juga capek mental. Jadi gue pikir oke, istirahat dulu. Baru kali ini gue akan bikin kontennya terkait reaksi Erik ten Hag. Ya, gue ambil dari manunited.com. Collapse di babak kedua. Anda bisa kalah di satu pertandingan, tapi tidak seperti kita kalah di babak kedua. Di babak pertama kita bermain bagus. Kita menciptakan peluang-peluang yang lebih bagus daripada kita menciptakan peluang-peluang yang bagus. Lalu kita membuat kesalahan organisasi. Di babak kedua itu tidak profesional. Itu tidak bisa terjadi. Jadi kita harus berbicara tentang hal tersebut. Saya pikir kita bermain bagus di babak pertama, tapi di babak kedua itu bukan kita. Ini bukan standar kita. Kita tidak bermain sebagai sebuah tim. Disinggung apakah Anda marah? Artinya Erik ten Hag marah. Erik ten Hag mengatakan, "Iya, tentu saja." Dan juga saya terkejut. Saya telah melihat pekan-pekan yang lalu, bulan yang lalu, sebuah tim yang punya attitude kemenangan atau winning attitude, sikap kemenangan ya. Di babak kedua, kita tidak memiliki attitude atau sikap kemenangan sama sekali. Kita membiarkan atau kita membuat fans ini down. Ini bukan tentang satu atau dua pemain. Ini tentang semua tim. Anda melihat 11 individual yang kehilangan akalnya. Ini tidak profesional. Ini bukan Manchester United. Kita punya standar lain dan ini bukan standar yang ingin kita tunjukkan. Setiap kekalahan, apapun itu, adalah buruk. Khususnya ketika Anda kalah di Liverpool. Kita membuat fans down atau fans ini sedih. Dan ini yang paling mengganggu. Untuk mereka yang tetap tinggal menonton, termasuk gua pastinya, ini sangat sulit. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Saya juga tidak bisa menyalahkan mereka yang pergi karena penampilannya memang sangat buruk. Dan ya, ini sangat menyedihkan dan kita membuat fans sedih. Lalu disinggung tentang apakah ini karena lelah. Erik ten Hag mengatakan tidak. Karena ini bukan sesuatu yang kita tunjukkan 4 hari yang lalu, 7 hari yang lalu. Ini bukan tentang hal tersebut. Ini tentang sesuatu di kepala. Kita tahu Liverpool adalah tim dengan transisi yang bagus. Ketika Anda ketinggalan 1-0, Anda tidak bisa kehilangan akal atau konsentrasi. Dan harus membawa mereka ke momen-momen transisi. Kita tidak membuat keputusan-keputusan yang tepat, terutama di aksi-aksi defensif. Ini sangat tidak profesional. Kita punya standar yang tinggi. Dan ini bukan yang kita tunjukkan hari ini di babak kedua. Anda bisa saja memiliki setback, tapi itu tidak bisa terjadi kalau Anda tidak melakukannya atau Anda tidak secara bersama-sama. Anda harus mengerjakan pekerjaan Anda. Ini tidak mungkin untuk membuat kesalahan di masa transisi. Kita tidak mengejar bola. Kita tidak mengejar bola sama sekali dan buat saya ini tidak bisa diterima.
Sebagai sebuah squad, sebagai sebuah tim, Anda tidak bisa membiarkan hal ini. Anda harus terus bersama dan Anda harus berjuang dan mensupport satu dan yang lain. Anda harus bertahan dan ini yang tidak kita lakukan. Anda harus tetap semangat dan itu yang tidak kita lakukan. Kita tidak bisa mengatasi kekalahan, tapi kita tidak terbiasa dengan hal tersebut. Anda tetap harus bersama. Anda tidak bisa bermain sebagai individu. Lalu kita harus merespon. Saya katakan di dressing room, ini tidak bisa diterima. Performa kalian ini jelas. Tapi ini hanya satu pertandingan. Walaupun kekalahan yang sangat besar, yang sangat telak, tidak bisa diterima. Secara khusus untuk fans kita, terutama ketika menghadapi Liverpool. Kita harus bounce back, kita harus kembali. Tim ini sebenarnya cukup kuat. Kita harus mereset kembali. Dan kita harus kembali. Saya tahu pemain-pemain saya tahu mereka adalah karakter-karakter yang bagus. Dan mereka bisa kembali. Mereka akan melakukannya. Lalu di samping hal tersebut ya, ini ada juga masih dari manunited.com. Erik Ten Hag mengatakan, di hari-hari yang buruk, kalau Anda melakukan hal yang betul, Anda bereaksi dengan pesan yang bagus, sebagai seorang manajer, sebagai sebuah tim, Anda bisa belajar banyak dari hal tersebut. Anda bisa memperkuat mental Anda. Kita harus reset, kita harus kembali lagi ya, tapi kita harus melakukannya. Lalu selain itu dari kabar lain, gue ambil dari Twitter ya. Center Devils ini mengatakan kalau ada sumber yang mengatakan kalau Erik Ten Hag ini mengatakan ke skuad Manchester United kalau mereka ini sangat beruntung bisa kembali ke Old Trafford dengan bis, tidak melakukan travel kembali ya, artinya perjalanan kembali ini dengan fans. Sumber juga mengatakan Erik Ten Hag tidak ingin pemain kembali ke masa-masa sulit musim lalu. Jadi Erik Ten Hag ingin supaya para pemain ini untuk bekerja lebih dengan sport psychologist atau psikolog olahraga. Erik Ten Hag juga memaksa para pemainnya untuk duduk diam dan mendengarkan pemain Liverpool merayakan kemenangan di dressing room sebelah. Dan mengatakan mereka untuk menggunakan hal tersebut sebagai motivasi. Wow, luar biasa ya treatment dari Erik Ten Hag. Erik Ten Hag juga mengatakan kepada pemain kalau ya mereka ini cukup beruntung bisa kembali ke Manchester dengan menggunakan bus tim dan tidak travel atau ya melakukan perjalanan kembali dengan fans yang marah, terutama mereka yang telah membayar tiket, bayar tiket mahal pula dan kembali dengan kesedihan tentu saja. Sumber lain juga mengatakan kalau Erik Ten Hag mengatakan kepada pemain Manchester United kalau hal seperti kekalahan menghadapi Liverpool terjadi lagi, tidak ada kesempatan lagi buat mereka. Mereka akan ditempatkan bersama dengan tim U21. Wow, ini ancaman yang tidak main-main. Erik Ten Hag juga mengatakan kepada para pemainnya untuk lebih memiliki sesi yang lebih banyak lagi dengan Rainier Kurs. Ini adalah psikolog olahraga. Dan hari ini tadi gue baca juga pemain itu kembali ke Carrington atau mulai latihan di Carrington ini jam 9. Jadi mereka berdatangan jam 9 pagi. Di mana Erik Ten Hag sudah ada di Carrington 2 jam sebelumnya. Luar biasa. Erik Ten Hag sudah ada dari jam 7 pagi. Jadi tadi malam itu mereka melakukan perjalanan kembali dari Liverpool ke Manchester dengan kekalahan telak tentu saja. Dan jam 7 pagi Erik Ten Hag sudah ada di Carrington. Para pemain berkumpul jam 9. Luar biasa. Ya, itu tadi pendapat dari Erik Ten Hag. Gua juga sepakat.
permasalahan utama adalah di masalah organisasi, utamanya organisasi pertahanan dan juga organisasi build up, di mana itu konsentrasi memainkan peranan yang penting, karakter memainkan peranan yang penting karena menghadapi rival utama Manchester United di Anfield pula. Dan gue juga sepakat kekalahan kemarin sangat-sangat tidak bisa diterima, terutama di babak kedua. Terlalu mudah 6 gol yang terjadi di babak kedua. Yang mana yang terlalu mudah? Kesemuanya menurut gue. Terlalu mudah, ya tidak bisa diterima menurut gue. Penampilan dari seluruh pemain Manchester United. Tapi bagaimanapun itu gue tetap respect terhadap Erik ten Hag ya. Oke, kita bisa mengatakan mungkin ada kesalahan strategi yang dilakukan memilih pemain. Contohnya, kenapa Bruno ditempatkan di sebelah kiri padahal dia lebih bagus ditempatkan sebelah kanan contohnya, ataupun juga di posisi nomor 10. Kenapa Diogo Dalot bukan Aaron Wan-Bissaka? Kenapa tetap memainkan Luke Shaw yang tampil buruk, mungkin situasinya juga tidak 100% dan lain-lain. Dan menurut gue Erik ten Hag punya pertimbangan tersendiri. Intinya gue pingin bilang kalau gue masih 100%, tetap 100% di belakang Erik ten Hag, terlepas dari kekalahan menghadapi Liverpool. Manchester United sekarang berada di posisi ketiga dengan sangat nyaman. Artinya tiket Liga Champions ini digenggam untuk sementara ini dengan sangat nyaman. Sudah 1 trofi musim ini Carabao. Masih berlanjut terus ke babak selanjutnya di FA. Dan juga di Europa League menyingkirkan raksasa Barcelona. Jadi kekalahan memang betul telak, menyakitkan. Ini akan selalu ada di sejarah ya. Sampai ada sesuatu hal yang lebih besar lagi mungkin. Tapi di sisi lain juga pencapaian musim ini dibandingkan dengan musim lalu ini terlihat memang pesat. Sekarang gue ingin melihat bagaimana para pemain ya menindaklanjuti hasil buruk kalah telak itu di pertandingan selanjutnya dan di pertandingan selanjutnya juga. 2 pertandingan setelah ini menurut gue akan memainkan hal yang sangat penting ya, terutama dari sisi mental dan juga karakter. Bukan hanya hasil, tapi juga permainan di atas lapangan. Ketika Erik ten Hag menangani Ajax, sangat dominan di Eredivisie, sangat dominan menghadapi musuh bebuyutan Feyenoord. Pernah satu waktu Feyenoord menang telak 6-2 di Rotterdam. Ketika itu Ajax skuadnya juga sangat luar biasa. Masih ada Hakim Ziyech, masih ada Matthijs de Ligt, masih ada Donny van de Beek tentu saja, dan pemain-pemain bintang lainnya di Ajax. Tapi kalah 6-2. Lalu di pertandingan selanjutnya setelah Ajax kalah 6-2, Ajax langsung bounce back. Di musim 2018-2019 mengalahkan VVV Venlo 6-0. Dan bahkan terus bergulir sampai mereka mengalahkan Real Madrid secara telak di Santiago Bernabeu dengan skor 1-4 kalau tidak salah. Itu di musim yang sama ketika mereka kalah telak menghadapi Feyenoord. Itu yang gue harapkan. Namun ya situasinya tentu saja nggak 100% apple to apple dengan situasi sekarang di Manchester United. Maksud gue, ini masih proses awal. Erik ten Hag belum ada semusim di Manchester United. Bisa saja bounce back atau kembali itu tidak dalam musim ini, bisa musim depan, bisa juga musim depan lagi, karena sesungguhnya proses ini masih berjalan dan masih berjalan sangat awal sekali. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Oh ya, ikuti juga video gua di Poros Halang ya. Nantikan gue akan banyak ngobrol karena ingin mengulas juga nonton Manchester United langsung di Anfield walaupun dengan kekalahan telak ya kan. Ada hal-hal, informasi-informasi yang gue lihat langsung dengan mata gue yang akan gue share di sana. Jadi tunggu, pantengin channel Poros Halang. Kalau sudah tayang, cus langsung ke sana.
Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.